Kawan-kawan semuanya, hari ini kita tentunya akan membahas tentang bagaimana kehebatan bismillah. Kita lanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Intinya kita kepada Allah itu kita harus bergantung hanya kepada Allah, berpangku, bersandarkan kepada Allah lillahi ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepada Allah, pokoknya nggak mau tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tuju, yang kita raih dan kita utamakan. Satu-satunya Allah. Lillahi ta'ala wa ilahukum ilahi wahdah wa ilallahi turja'un umur. Intinya, bayangkan atau kalian bayangkan seandainya, coba dibayangkan, coba diingat-ingat, kalau kita bisa lepas, seandainya kita luput, kita abai terhadap the power of bismillah itu, jadinya apa yang terjadi? Apa yang akan kita rasakan? Dampaknya bagaimana? Ya tentu akan hancur kita, akan binasa, rusak. Rusak apanya? Binasa apanya? Nilai-nilai keilahiannya, unsur Allah. Ya cocok nggak saya? Apa cocoknya? Filosofi pemaknaan kehidupan kita. Maka jangan sampai kita hidup ini hanya sekedar formalitas. Ya gitu, pas nyambung itu. Enggak, jadi harusnya gimana kalimat sambungannya? Orang yang dianggap cerdas berwawasan. Iya. Dianggap orang dia sarjana, orang yang pintar, orang yang ahli gitu ya. Iya. Kedudukan ilmuwan lah ya. Iya. Ada kedudukan hartawan, kedudukan Ilmuwan, kekuasaan ya kan. Kekuasaan lah. Biar nyambung. Jadi banyak dia merangkup jadinya. Ya kan? Tadi kan hartawan, ilmuwan. Ini kekuasaan, kayak mana cara nyambungnya? Kekuasaan lah. Apa cocoknya? Ada. Biar apa tadi nyambung? Biar dia Merangkup. biar merangkum, biar apa ya? Selalu mencakupi. Ya, mencakupi, dia serangkaian, merangkai, rangkaian. Udah, nanti sisanya Bang Sugeng itu, sisanya udah inilah, masuk ke Al-Fatihahnya sendiri lah. Udah bismillah, langsung Al-Fatihah dah. Fatihah masuk ke Pembahasan Al-Fatihah. Udah. Tafsir aja udah. Oke, kemarin kita sudah sampai bahas bismillah. Intinya kita harus berpangku tangan, kita harus berpegangan kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Allah, bukan bergelantungan kayak ketek, kayak mangki pula. Berpangku tangan, bersandarkan hanya kepada Allah segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpangku tangan, bersandarkan kepada Allah. Intinya Allah, hanya Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Seandainya kita lepas, kita luput kita dari Allah, dari bismillah itu, dari unsur Allah atau apa, dari keikutsertaan Allah tadi, kehadiran Allah dalam diri kita, maka kita akan hancur, binasa, rusak kita. Dan kita tadi dan nantinya pun akan kita jauh dari Allah, sehingga kita ini akhirnya wujud kita, bentuk kita, fisik kita memang seperti manusia, tapi mungkin sifat kita mungkin adalah sifat binatang, kebinatangan, kesetanan, ibarat seperti orang yang tadi yang brutal, atau kayak contoh baru-baru kasus kemarin ini, polisi Sambu, bagaimana dia jadi setanan, membunuh seorang pasukannya, anak buahnya. Gak tahu sebabnya apa, itulah dia sebab, karena itulah mungkin karena yang pastinya kita nggak tahu, tapi mungkin dia jadi seperti itu ya karena tidak ada nilai-nilai, tidak ada dia menghadirkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang harus kita hati-hati, kita mesti jaga, kita mesti tanamkan dalam diri kita, ya kan? Jangan sampai ketika kita hidup ini formalitasnya hanya sekedar
hidup, makan, berak, kencing, main-main, TikTok, jeduk, ya kan? Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Ibadah pun, kalaupun kalian ibadah tadi tidak niatnya betul-betul karena Allah, maka habis. Misalnya ibadah cuma karena mengharapkan surga, itu seperti transaksional, kayak berdagang, kayak jualan aja jadinya. Ketika udah itu terjadi, ya seperti kita mengharapkan, ya seperti kayak transaksional, seperti kayak orang mau berdagang, cuma menimbang hanya untung yang ditujunya, yang di benaknya hanya untung dan rugi. Ya, apa gunanya itu ibadah? Sedangkan sudah saya bilang, kita kuliah contohnya. Kalau kita kuliah cuma mendapat nilai, kan udah menghinakan nilai, mengambilkan nilai. Kalau nilai itu kalau kalian hanya mau mendapatkan nilai, mengejar nilai, ya akhirnya ilmunya bisa nggak ada. Seperti ketika kita mau mengejar dunia, mengejar akhirat, mengejar dunia, akhirat nggak ada dapat. Kita utamakan akhirat, dunia ikut. Ijazah kita itu bukan bentuk kita pintar untuk menunjukkan kita udah hebat, udah jago, udah ahli. Tapi ijazah itu hanya sekedar bukti kita pernah kuliah, bukan bukti kita menggunakan akal, memanfaatkan keilmuan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai hinakan ilmu hanya untuk sebatas angka-angka nominal. Jadi hidup ini sekarang manusia ini berhalanya adalah di angka-angka dan di nilai-nilai angka-angka, di nilai-nilai uang, nilai-nilai di angka-angka nilai ke kampus, kuliah, sekolah, dan angka-angka nominal materi uang. Memang diperlukan angka-angka tersebut. Oh, ya memang ya kita akui. Tetap angka-angka itu atau uang-uang atau harta tadi, klaim ijazah atau nilai itu perlu untuk mungkin sebagai syarat kita kerja atau ada pembuktian bahwa kita memang sudah pernah menempuh pendidikan kuliah, tapi tidak harus itu yang menjadi utama. Sebab itu cuman hanya pendukung saja, hanya wasilah saja. Oke, nanti kita bahas juga itu ada perbedaan apa di mana wasilah yang dimaksud itu gimana, apa medium apa, kenapa dikatakan medium, nanti kita selanjutnya. Oke, udah ya. Sama seperti yang kemarin saya bilang, ingat ya kan udah kemarin saya kasih tahu. Kalau kita contohnya ketika kita mau mengincar seorang wanita itu yang kita kejar, yang kita sukai, kan kita mau mendapatkannya, kita mau memilikinya, yang kita inginkan, yang kita fokuskan hanya memiliki tubuhnya atau syahwat kita yang kita utamakan, kita utarakan atau kita penuhi. Maka ketika kita mau mengejar dia hanya untuk mendapatkan tubuhnya, bisa dapat ya, mungkin dapat mungkin kita dapat kita menikmati tubuhnya, syahwat kita terpenuhi, tapi ya sebatas itu aja kan. Karena sudah selesai itu mungkin bisa nauzubillah habis manis dibuang gitu ya. Nauzubillah. Tapi kalau seandainya si Zailani, Bang Jalani ini dia mau mengincar si Salsa ini memiliki cintanya yang diutamakan, yang dikejarnya, ibarat kayak akhiratnya atau cintanya dikejarnya, ditujunya, otomatis ketika dapat cintanya si Salsa, insya Allah apapun akan diberikannya, ya kan? Semua yang dia minta, si Jalani minta ini pasti dikasih, akan diberikan dari ujung rambut ujung kaki, semuanya diberikannya untuk abah. Jadikanlah, maka kalau kita menjadikan pasangan kita itu ratu, maka kita otomatis akan menjadi raja, Queen Elizabeth. Itulah yang terjadi. Insya Allah kita kejar akhirat, dapat dunia. Kalau kita kejar dunia aja, tadi kita incar tubuh wanita itu, dapat kita bisa mati-matian mendapatkan fisiknya, tapi cintanya nggak akan didapat. Ya udah, habis seperti itu saja. Contohnya tadi dan ya itu gitu, begitu pun juga dengan apa tadi, belajar. Jangan sampai belajar hanya tertipu dengan nilai, ijazah dan gelar. Auzubillah subhanahu wa ta'ala. Intinya semangat kita untuk mendapatkan ilmu. Tujuannya ilmu dan hanya ilmu. Kenapa kita harus memiliki ilmu? Karena ilmulah yang dapat menyelamatkan kita. Karena ilmulah yang bisa menjaga kita. Kata
kata Imam Ali, kalau harta kita yang menjaganya, emas kita, uang kita jaga atau kita simpan di bank, kereta kita gembok, rumah kita kunci, tapi ilmu sebaliknya, malah ilmu itu yang menjaga kita dari betul-betul ilmu manfaat, dia lah yang menolong kita di dunia maupun di akhirat kelak. Harta kita yang jaga, ilmu akan bertambah, tapi kalau duit, kalau dia tidak di jalan Allah, dia akan berkurang. Apalagi ada 10 perbedaan ilmu dan harta. Kita jadi terus kita semangat, terus belajar, jangan pernah bosan. Kalaupun ada kemalasan dilawan, sebab kita harus betul-betul jadi manusia yang rajin. Rajin itu adalah salah satu tanda-tanda atau kunci ke sukses. Orang yang pintar tapi dia tidak rajin hancur. Tapi orang yang biasa-biasa cuma dia rajin, insya Allah dia sukses. Bahkan mungkin hoki misalnya, beruntung ya itu. Tapi ada lagi orang yang hebat nih, mungkin rajinnya biasa aja, atau mungkin dia punya mungkin dia biasa aja, dia nggak terlalu rajin, nggak usah rajin. Oke, sudah dia. Tujuan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh manjanda, siapa yang memanjat, dia pasti akan dapat itu yang gua mangga apa ya. Oke, semangat, balik lagi tentunya semangat ini atau motivasi saya hari ini tentu tadi kembali lagi terus kita luruskan niat kita fokuskan hanya untuk ilmu, pada satu titik keilmuan, titik kealiman kita. Siapa yang belajar, siapa memiliki ilmu akan menjadi sukses ke sana. Tentunya ilmu yang manfaat. Dan orang yang memiliki iman dan ilmu, kata Allah, diangkat, dimuliakan derajatnya. Insya Allah kita dimuliakan di sisi Allah, dan juga manusia pasti akan paling gak segan, paling tidak hormat kepada kita semuanya. Karena kita termasuk orang yang alim, yang punya ilmu, yang memiliki satu keutamaan. Insya Allah. Oke, mari kita tetap jaga diri kita dan kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik. Sebab kesuksesan kita itu ialah kembali kepada kita. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nasib kita, tidak akan mengubah diri kita, kecuali kita yang mengubahnya, yang mengusahakannya, yang menentukannya.